Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Bisa kita mulai ya, rekan-rekan mahasiswa kelas 2020C. Iya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah Hukum Lingkungan di tatap muka yang ketiga, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optik lingkungan dan kebijakan nasional. Setelah di minggu kemarin kita membahas tentang wawasan lingkungan hidup beserta dinamika permasalahannya. Di minggu yang kemarin kita juga sama-sama membahas dan mengulas serta memahami di dalam ruang lingkup hukum lingkungan yang dikatakan sebagai lingkungan itu yang seperti apa, lingkungan hidup seperti apa, ekosistem, ekologi, dan bangunan. Saat ini kita beranjak pada materi selanjutnya tentang optik hukum lingkungan dan juga kebijakan nasional. Di dalam optik hukum lingkungan dan kebijakan nasional ini ada dasar hukum, asas, dan tujuan pengelolaan lingkungan, dan juga sasaran yang nantinya akan dijadikan patokan atau dijadikan sebagai tujuan bagi hukum lingkungan itu sendiri. Nah, di dalam hukum lingkungan ini mengenai dasar, asas, dan tujuan pengelolaan lingkungan, dalam konteks pengelolaan lingkungan itu secara substansial, ya, secara substansial itu di dalamnya itu mengandung prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dengan membedakan antara asas, tujuan, dan demikian pula dengan sasaran, di mana ketiga aspek ini merupakan unsur yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan karena satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan, di mana dalam sistem hukum lingkungan ini di dalam asas tersebut terkandung sebuah nilai, tujuan, dan juga sasaran. Begitupun di dalam tujuan itu nantinya akan tercermin asas dan juga sasaran. Begitu pula di dalam sasaran selalu ada yang namanya kerangka dan juga asas dan juga tujuan di dalamnya. Nah, secara eksplisit tentang asas ini dapat kita temui di dalam UU PLH nomor 32 tahun 2009 di pasal 2-nya. Rekan-rekan mahasiswa bisa dicek di situ terkait asasnya, asas apa saja yang digunakan di dalam kita melaksanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Nah, apabila ditelaah kemudian secara seksama, ini ada tiga aspek, ya, tiga aspek yang mendasar dari sekian banyak asas yang digunakan di dalam UU PLH tersebut. Ya, tiga aspek tersebut, yang pertama adalah asas tanggung jawab negara, yang kedua adalah asas keberlanjutan, dan yang ketiga adalah asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut atau sustainable development. Nah, di dalam ketiga aspek yang sudah disimpulkan dari beberapa asas yang telah disebutkan dalam pasal 2 UU PLH nomor 32 tahun 2009 tersebut, kita rinci terlebih dahulu dari aspek asas tanggung jawab negara. Kalau kita berbicara terkait masalah asas tanggung jawab negara, di mana negara di sini dibebani tanggung jawab oleh undang-undang untuk dapat memelihara, mengelola, serta melindungi seluruh lingkungan yang berada di dalam negara Indonesia, tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali artinya pemerintah Indonesia dengan melakukan koordinasi kepada subsistem di bawahnya, misalnya di provinsi, lalu di bawahnya lagi ada di kota madya ataupun kabupaten. Nah, di tiap-tiap daerah itu memiliki otonomi tersendiri untuk melestarikan lingkungan hidupnya. Untuk melestarikan lingkungan hidup tersebut, setiap daerah diberikan kewenangan berdasarkan asas otonomi daerah. Ya, jadi pertanggungjawabannya dari
daerah ke pusat ini sangat tersentral. Jadi pertanggungjawabannya itu tetap berada di pusat. Sehingga apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, terjadi permasalahan, misalnya contohnya terjadi longsor, terjadi banjir di desa tertentu, misalnya di daerah-daerah tertentu di suatu desa misalnya. Itu terjadi gempa bumi ataupun longsor ataupun banjir. Kemudian yang disalahkan itu tidak lantas hanya pemerintah di daerah saja, melainkan pemerintah kota, pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi sedemikian rupa. Karena pada hakikatnya negara yang telah dibebani kebijakan, yang telah dibebani tanggung jawab tersebut oleh undang-undang, khususnya oleh Konstitusi UUD 1945, ini diperuntukkan untuk pertumbuhan berkelanjutan atau yang dikatakan tadi sustainable development. Dari sini pemerintah ketika sudah diberikan tanggung jawab, otomatis pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya. Ya, upaya-upaya itu tidak hanya berbentuk dalam sebuah pembuatan atau pembentukan pengaturan-pengaturan di dalam ruang lingkup hukum lingkungan. Ada juga upaya-upaya yang dilakukan, contohnya misalnya pemerintah melakukan edukasi, pemerintah melakukan sosialisasi, pemerintah melakukan pendampingan, pemerintah melakukan hal-hal yang misalnya dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat itu memiliki kesadaran yang lebih atau memiliki sifat kepemilikan atau terdapat di dalam masing-masing masyarakat itu rasa tanggung jawab terhadap daerahnya. Tidak hanya hak-hak mereka saja yang digunakan, misalnya hak-hak untuk melakukan sesuatu terhadap tanahnya, hal-hal terhadap melakukan sesuatu terhadap di daerah pesisir pantai. Nah, ketika masyarakat sudah tidak memiliki rasa kesadaran, terhadap tanggung jawabnya untuk melestarikan, mengelola lingkungan hidupnya dengan arif, maka masyarakat tersebut harus mendapatkan edukasi, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait apa yang nantinya akan terjadi apabila kita tidak arif dalam mengelola lingkungan hidup tersebut. Dari sini sudah diketahui bahwa di sini loh posisinya tanggung jawab negara itu tidak hanya kita membuat peraturan yang sedemikian kompleksnya, tapi kita tidak bisa mewujudkan apa desainnya. Kita hanya bisa berupaya membuat gasolonnya yang seperti apa, sementara desainnya masih jauh dari apa yang diharapkan serta apa yang diciptakan di dalam undang-undang yang sudah dikodifikasi misalnya tersebut. Nah, selanjutnya ada juga asas manfaat, asas berkelanjutan atau sustainable development. Di minggu kemarin juga saya pernah menjelaskan atau sempat menjelaskan di dalam video pembelajaran di YouTube terkait ekologi pembangunan. Di ekologi pembangunan sebagai mata kuliah cabang dari mata kuliah dari keilmuan ekologi, kita juga memahami bahwasanya ekologi pembangunan itu tidak hanya untuk saat ini, tapi ini berkelanjutan untuk masa yang akan datang, seterusnya, untuk jangka waktu yang sangat panjang. Jadi untuk sustainable development ini, atau pembangunan berkelanjutan ini sangat berdampak. Manakala pemerintah melakukan pembangunan di setiap daerah misalnya, pembangunan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pembangunan tersebut akan berdampak terhadap pelestarian lingkungan. Dari sini kita juga berkewajiban bagaimana caranya agar pembangunan itu tetap terlaksana, tetap berlanjut dengan catatan kita bisa tetap melestarikan kawasan lingkungan secara konservasi.
ya rekan-rekan mahasiswa. Dan untuk asas manfaat bertujuan. Nah, untuk asas manfaat bertujuan ini pastinya untuk tujuan pengelolaan lingkungan ini pastinya kan memiliki hal-hal yang menjadi sasaran. Sasaran mutunya itu apa saja? Misalnya nilai atau prinsip keserasian di dalam lingkungan. Selanjutnya ada juga nilai atau prinsip perlindungan dan pembinaan lingkungan hidup. Nah, dari sini nilai-nilai tersebut juga harus diejawantahkan di dalam sebuah pengaplikasian atau sebuah perilaku masyarakat yang juga konsisten dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Ya, dari dasar asas dan juga tujuan tersebut yang dituangkan di dalam pasal 2 UU PLH nomor 32 tahun 2009, di sini ada 3 asas ya, yang seperti saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, panjang lebar tadi, ini ada asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sustainable development juga saya sudah jelaskan barusan. Nah, di dalam hukum lingkungan ini ada beberapa istilah asing, ya, istilah asing yang digunakan di berbagai belahan dunia, manakala di setiap perguruan tinggi juga menggunakan istilah-istilah ini sebagaimana bahasa yang umum atau bahasa nasional di sana. Misalnya di Belanda, ini ada istilahnya sendiri seperti milieurecht. Di bahasa Inggris, environmental law. Bahasa Jerman, Umweltrecht. Bahasa Prancis, droit de environment. Bahasa Arab, qanun al-bi'ah. Nah, dari beberapa istilah hukum lingkungan di berbagai negara, istilah asing ini sangat menginformasikan atau memberikan gambaran bahwasanya yang dikatakan sebagai hukum lingkungan ini merupakan mata kuliah yang sangat penting untuk sama-sama dipahami, dipelajari, serta kemudian dapat diaplikasikan di kehidupan nyata. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa pendapat dari beberapa pakar, contohnya seperti Selinger. Selinger ini berpandangan bahwa hukum lingkungan ini merupakan disiplin ilmu yang sedang berkembang. Sebagian besar materi hukum lingkungan ini adalah bagian dari materi hukum administrasi. Selinger berpendapat atau berpandangan bahwa materi hukum lingkungan ini merupakan bagian dari materi hukum administrasi. Mengapa hal ini bisa menjadi pemikiran dari Selinger? Ya, karena Selinger ini berpandangan bahwasanya yang dikatakan sebagai objek di dalam hukum lingkungan ini tidak hanya manusianya. Ternyata perilaku manusia di sini juga merupakan objek dalam ruang lingkup hukum lingkungan. Tanpa adanya perilaku manusia, maka ini tidak akan bisa menjadi objek dari hukum lingkungan. Karena manusia ketika melakukan sesuatu, ketika berinteraksi, ketika melakukan suatu perilaku terhadap lingkungannya, ini akan memberikan dampak-dampak. Sehingga dampak yang seperti ini harus juga diselesaikan dengan cara administrasinya. Dengan cara administrasi tersebut, contohnya misalnya seperti ini, ketika manusia misalnya melakukan sebuah penambangan mineral, ya, penambangan mineral atau penambangan emas, kemudian masyarakat tersebut tidak arif atau tidak memperhatikan kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilaksanakan dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian hal ini diselesaikan secara administrasi. Misalnya, secara administrasi tersebut, masyarakat yang melakukan penambangan tersebut ketika nanti harus bertanggung jawab terhadap apa yang nantinya akan terjadi di kemudian hari akibat dari pertambangan tersebut secara administrasi. Secara administrasi kita bisa ketahui misalnya ketika terjadi kegagalan dalam melakukan penambangan tersebut misalnya.
ini diselesaikan secara administrasi, misalnya ini tidak boleh lagi beroperasi di situ untuk melakukan penambangan serta mendapatkan punishment, mendapatkan punishment sehingga dia tuh harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Berbeda halnya dengan pendapat dari Linan dalam situs Sundari Rangkuti, di mana beliau ini berpandangan bahwa hukum lingkungan itu juga mengandung aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, aspek hukum pajak, hukum internasional, tata ruang. Sehingga pernah sempat saya katakan mungkin ya di grup ataupun di video pembelajaran kemarin bahwasanya yang dikatakan hukum lingkungan itu tidak sesempit itu. Tidak hanya dalam ruang lingkup hukum pidananya saja. Ternyata di sini kita juga mempelajari dari berbagai aspek ternyata. Ada juga administrasinya, hukum perdatanya, pidana, pajak internasional, tata ruang, dan lain sebagainya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya semua tata kelola di dalam kita melakukan pembangunan itu tidak terlepas dari bagaimana kita itu melakukan sesuatu terhadap alam. Kita melakukan pembangunan gedung, kita melakukan pembangunan pabrik-pabrik, kita melakukan pembangunan perumahan, dan lain sebagainya. Pembangunan-pembangunan tersebut otomatis itu akan berdampak terhadap ekosistem yang lainnya. Ekosistem tumbuhan, tanah, air, lalu dampak-dampak yang lainnya yang kemudian akan dirasakan. Memang hal ini terjadi secara alam. Gempa bumi, ini merupakan gejala alam. Longsor, dan lain sebagainya. Hujan yang tak berkesudahan. Musim panas yang sangat tajam misalnya. Ini merupakan salah satu gejala alam yang mana ini juga ditimbulkan atau diakibatkan dari perilaku manusia itu sendiri terhadap lingkungannya. Sehingga dengan demikian, berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut dari beberapa pakar yang sudah saya jelaskan dari Selina dan juga Linan, substansi hukum yang merupakan materi hukum lingkungan dari mata kuliah hukum lingkungan ini digolongkan dalam mata kuliah hukum yang fungsional atau fungsional rehvaken, yang merupakan ilmu hukum yang mengandung atau berada dalam unsur terobosan antara berbagai disiplin hukum yang klasik ataupun tradisional. Nah, di sini kita akan beranjak kepada peranan lingkungan. Dari penjelasan saya yang tadi tentang dasar hukumnya, asas, tujuan, lalu sasaran yang ingin dicapai dari kita mempelajari mata kuliah hukum lingkungan, serta dasar-dasar di dalam hukum lingkungan, dan juga asas yang dipakai di dalamnya, kita sekarang beranjak pada peranan hukum lingkungan. Peranan hukum lingkungan di sini dalam konteks pengelolaan lingkungan, yang mana eksistensi hukum lingkungan ini diperlukan, amat sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk apa hukum lingkungan ini sehingga menjadi sangat substansial? Karena hukum lingkungan ini berperan atau diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan. Sebagai alat pergaulan sosial siapa? Pastinya manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri dalam melakukan pergaulan sosial dengan lingkungan hidupnya. Misalnya nelayan. Nelayan melakukan penangkapan ikan hampir setiap hari. Ketika mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, contohnya melakukan pemboman, lalu di daerah pantai itu diracuni atau diberikan obat-obatan sehingga ada beberapa ikan yang kemudian nanti akan secara cepat ditangkap oleh nelayan tersebut. Jadi nelayan tersebut tidak usah susah-susah untuk sampai menuju ke tengah laut untuk menangkap ikan, sementara mereka melakukan cara yang
singkat, melakukan cara yang menurut mereka itu menghasilkan banyaknya ikan yang tangkapan ikan yang nantinya akan dijual, kemudian mereka itu melakukan hal-hal yang sangat berpotensi terhadap kerusakan ekosistem laut. Contohnya. Nah, beda halnya dalam perspektif ilmu ekologi, di mana semua benda termasuk semua makhluk hidup. Oke, silakan Mbak Saidatul. Kalau ingin bertanya, silahkan raise hand. Silakan Mbak Saidatul Jana, barusan raise hand ya. Kalau ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Nah, Ludin Ma'arif. Mohon maaf Bu, itu kepencet barusan Bu. Iya, apa ada yang disampaikan atau ada yang ditanyakan terkait materi yang barusan? Sebenarnya gini Bu, ini masalah jaringan putus-putus dari tadi Bu. Iya, nggak apa-apa. Misalnya ada yang ingin disampaikan, nggak apa-apa. Misalnya nggak ada yang dimengerti di posisi yang mana atau di bagian yang mana, saya akan ulangi atau saya akan jelaskan kembali. Mas Lanjut Arif. dulu Ibu, lanjut dulu. Jadi dalam perspektif ilmu ekologi ini, semua benda termasuk semua makhluk hidup, baik itu manusia itu sendiri, daya, dan juga keadaan, memiliki nilai fungsi ekosistem. Ini maksudnya bagaimana? Memiliki nilai fungsi ekosistem artinya, setiap unsur atau setiap aspek dalam ruang lingkup ini, dalam ruang lingkup lingkungan hidup termasuk manusia itu sendiri, ini memiliki nilai fungsi ekosistem yang mana apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak dilakukan dengan baik, maka ini akan berpotensi terhadap bekerjanya ekosistem yang lain. Misalnya seperti ini. Pada saat ini, di suatu daerah di Indonesia mengalami kemarau yang sangat panjang. Misalnya, otomatis ketika mereka bertani misalnya, bertani kemudian tidak lama sekali tidak turun hujan, maka bertani itu para petani yang sedang bertani misalnya bertani tembakau ataupun bertani jagung misalnya, maka ekosistem tanaman di dalam itu tidak berjalan dengan baik, maka akan mati. Maka untuk kebutuhan selanjutnya itu akan juga berpotensi terhadap kebutuhan nasional terkait tembakau misalnya. Tembakau akan menjadi langka ketika proses penanaman tembakau ini tidak berhasil karena adanya kemarau yang panjang. Nah, dari sini nilai fungsi ekosistem ini perlu juga diperhatikan dalam perumusan hukum lingkungan. Jadi berdasarkan pada gambaran tersebut, maka juga dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan di sini ini adalah tidak hanya berbicara sekedar bagaimana kita melakukan sesuatu atau melakukan perilaku terhadap lingkungannya, lingkungan di sekitar. Tetapi ini juga mengandung manfaat sebagai sarana untuk mengatur interaksi manusia dengan lingkungan agar apa? Yakni supaya tercapai suatu keteraturan dan juga ketertiban atau social order. Dengan adanya hukum lingkungan ini kan tujuannya untuk terciptanya sebuah pembaruan masyarakat atau social engineering agar masyarakat tersebut mengelola secara arif apa yang sudah menjadi warisan kepadanya yang berupa lingkungan hidupnya yang sekarang mereka tempati, yang sekarang mereka tinggali dan menjadi lahan mereka untuk mencari penghidupan, mencari sumber perekonomian mereka berdasarkan dari lingkungan hidup itu sendiri. Jadi tidak hanya terbatas pada para nelayan saja, tidak terbatas hanya kepada para petani saja, ini harus diperhatikan, tetapi kepada seluruh masyarakat, seluruh bangsa di Indonesia,
dan juga di luar Indonesia agar lebih bijaksana, lebih arif dalam melakukan pengelolaan lingkungannya. Karena tanpa terkecuali, tanpa kita sadari, mereka yang berada di kantor-kantor, mereka yang berada di sebuah pabrik, mereka yang berada di tidak melaksanakan secara langsung, tidak melakukan hubungan secara langsung terhadap lingkungannya, misalnya justru mereka yang menjadi pelaku atau memiliki peran yang sangat tinggi terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri. Sehingga dalam dinamika pengelolaan lingkungan di sini, kita akan mengetahui secara bersama apa saja yang menjadi dinamika dalam pengelolaan lingkungan hidup itu. Jadi yang menjadi dasar diberlakukannya UU PLH nomor 32 tahun 2009 bahwa dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang tadi saya sebutkan, yang sudah saya singgung di awal, di mana ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Dilaksanakanlah pembangunan berkelanjutan atau yang dikatakan tadi adalah sustainable development yang berwawasan lingkungan. Yang berwawasan lingkungan ini artinya masyarakat sebagai pelaku terhadap semua tata kelola di dalam alam ini harus memiliki wawasan lingkungan yang berkesadaran lingkungan pula. Sehingga dengan ini akan menjadi suatu sistem yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan juga masa depan, masa yang akan datang, masa berkelanjutan yang selanjutnya. Dan yang kedua, ini juga dipandang sangat perlu ya, bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak hanya berbatas pada manusia yang harus sadar, manusia yang harus arif, manusia yang berwawasan lingkungan. Tapi di sini pengelolaan lingkungan hidup ini harus melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras serta seimbang. Ya, tidak hanya sadar, mereka hanya sadar, tapi mereka tidak melakukan secara konkret dan juga nyata dalam melakukan dan juga melestarikan lingkungan hidupnya secara selaras, seimbang, dan juga serasi. Sehingga hal ini gunanya adalah untuk menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan tersebut, sustainable development tersebut juga harus disertai dengan berwawasan lingkungan hidup. Ya, jadi tidak hanya yang kita tahu adalah pembangunan berkelanjutan saja, tanpa harus kita berwawasan lingkungan hidup dan juga diaplikasikan secara konkret dengan cara nyata untuk melestarikan lingkungan hidup itu sendiri dengan cara yang serasi, selaras, dan seimbang. Di mana gunanya ini adalah menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang juga ini berwawasan lingkungan hidup. Nah, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus berdasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat. Dan perkembangan lingkungan secara global ini serta perangkat hukum internasional yang berkelanjutan dengan lingkungan hidup. Nah, mungkin dari sini ini ada beberapa yang mungkin ingin disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Monggo dipersilahkan. Enggak, ini. Halo? Mas Yulian Adi Pratama, mungkin ada yang ditanyakan? Mbak Sheila, Santi Hasan Citra, silahkan Mbak Shanti, mungkin ada yang ingin tanyakan, Mbak?
Ahmad Iqbal, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau saya tanya bisa ya Mas ya? Insya Allah, Bu. Soalnya dari tadi suaranya Ibu. Kadang jelas, Bu. Kadang putus-putus, Bu. Nggak apa-apa Mas, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, atau yang nggak mengerti pun nggak apa-apa, silahkan disampaikan. Saya akan mencoba mengulangi lagi, nggak apa-apa, silahkan. Mas Ahmad Rianto dan Mas Dwi Ibadillah mungkin ada yang tanyakan? Saya Bu mau bertanya Bu. Silakan Mas Nauman Dani Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mas, dilanjut. Berbicara generasi masa kini itu kan lebih memperhatikan individualismenya sendiri Bu, atau seperti lebih ke gadget atau main handphone daripada ke lingkungan Bu. Bagaimana cara mengatasi atau bagaimana kebijakan pemerintah cara mengatasi generasi masa kini itu Bu? Oke, baik. Terima kasih Mas Nauman Dani Pratama. Ini berbicara terkait perilaku masyarakat madani, di mana perilaku masyarakat madani ini yang kemudian ditanyakan oleh Mas Nauman Dani Pratama ini dari unsur pemudanya, di mana unsur pemuda ini tidak terlepas dari apa itu yang dikatakan atau apa itu yang disebut sebagai gadget. Ya, tapi kita perlu sadari juga Mas Nauman Dani Ma'arif, Mas Nauman Dani Pratama, bahwasanya kita sedang berada di era apa. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan pemuda itu selalu atau sering menggunakan gadget dalam segala aktivitas kehidupannya. Karena kita tidak menutup kemungkinan kita berada di era yang sudah cukup atau bisa dibilang era digital. Perkuliahan pun kita sekarang sudah menggunakan secara daring seperti ini. Pertemuan-pertemuan, seminar, kita sudah menggunakan semuanya yang dikatakan sebagai media penyampaian, media elektronik, digital, dan itu merupakan kebutuhan saat ini, di mana kebutuhan tersebut itu tidak bisa terelakkan. Jadi, kembali lagi, bagaimana manusia itu dapat bijak menggunakan media yang sudah disediakan. Media yang sudah tersedia saat ini merupakan salah satu bentuk dari ekologi pembangunan berkelanjutan. Bentuk dari ekologi pembangunan berkelanjutan ini tentunya memiliki dampak dan juga dampak baik dan juga dampak buruknya. Nah, dampak-dampak buruk itu yang ditanyakan oleh Mas Nauman Dani Pratama, ini merupakan dampak yang harus ditekan baik oleh kita sendiri sebagai individu pelaku, sebagai masyarakat atau masyarakat konsumtif terhadap digital dan juga teknologi tersebut untuk arif, untuk bijaksana dalam melakukan segala aktivitas kita menggunakan media-media tersebut. Sekarang contohnya, kita sudah difasilitasi oleh orang tua kita, WiFi misalnya, paket data, lalu kita sudah difasilitasi laptop, handphone yang canggih, dan lain sebagainya. Lalu apakah kita hanya menggunakan media yang sudah sangat mendukung itu hanya untuk memuaskan rasa kesenangan kita terhadap sesuatu hal yang sebenarnya hal tersebut tidak dapat kita filter menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya seperti game, ya, yang sering terjadi, yang sering dipertanyakan masalah gaming. Banyak sekali pemuda-pemuda yang kecanduan oleh game online.
saya merupakan salah satu seseorang yang tidak memandang game online itu sebagai sesuatu yang buruk. Ya, ada juga hal-hal positif yang kita bisa dapatkan dari game itu sendiri. Asalkan kita tidak sampai kecanduan sehingga kita tidak melakukan hal-hal lain yang bermanfaat juga ya. Ini juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Kita main game setiap hari, tapi dengan durasi waktu yang sekian jam misalnya, itu harus ada porsinya. Kalau saya bilang itu harus ada porsinya. Jadi kita misalnya bermain game, itu mengasah otak kita. Ya, itu mengasah otak kita. Bagaimana caranya kita menyelesaikan misi di dalam game itu sehingga kita bisa, misalnya itu game apalah, saya nggak terlalu mengerti macam-macamnya game, tapi misalnya di dalam permainan game itu kita harus menyelesaikan sebuah misi dan penyelesaian misi itu akan mengantarkan kita untuk menang misalnya. Nah, itu bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata. Contohnya, dalam kita berorganisasi. Di dalam organisasi pastinya kita memiliki proker yang harus kita kerjakan. Misalnya Mas Nauman Dhani, misalnya di bidang apa gitu di organisasian misalnya. Nah, Mas Nauman Dhani ini diberikan tanggung jawab oleh ketua organisasinya, sebagaimana dari unsur-unsur di dalam organisasi tersebut. Nah, Mas Nauman Dhani dalam memecahkan atau menyelesaikan tantangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh ketua organisasi tersebut, Mas Nauman Dhani ini kan berpikir, oh dengan cara seperti ini. Jadi pola pikir Mas Nauman Dhani, misalnya Mas Nauman Dhani ini yang kecanduan game, pola pikirnya itu sudah tidak terbatas pada bagaimana cara menyelesaikan dengan sebuah sistem secara lurus. Bisa dengan cara berbelok ke kanan, bisa dengan cara seperti ini. Nah, itu yang maksud saya. Jadi ini secara rangsangan pemikiran ini juga menjadikan pemicu bagi kita untuk bisa berpikir lebih kritis dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam satu ruang lingkup, misalnya di dalam keorganisasian tersebut. Jadi, intinya, meskipun kita dibilang kecanduan game, ataupun kita kecanduan gadget, dan lain sebagainya, itu merupakan sesuatu yang wajar, dan ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Tapi bagaimana kita itu bijak, dan menciptakan sesuatu yang berguna dari apa yang menjadi kecanduan kita. Ya, bisa dipahami ya maksud saya. Misalnya sekarang gini, lagi contohnya. Sekarang kan sudah banyak ya marketplace. Jadi terutama yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek ini pastinya ingin aja belanja online dan lain sebagainya. Dari kita kecanduan belanja online, kemudian kita berupaya, uang saya jadi nggak cukup setiap harinya, uang saku saya ke kampus nggak cukup untuk saya beli kebutuhan-kebutuhan saya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya saya memenuhi kebutuhan kecanduan saya terhadap shopping saya, misalnya, itu dengan cara apa? Dengan cara saya menjadi dropshipper atau saya menjadi reseller dari all shop yang lain misalnya. Dari situ saya bisa mendapatkan keuntungan yang saya dapatkan dari saya berdagang online juga. Nah, hal yang seperti itu yang merupakan kita arif ternyata menggunakan media yang sudah sangat digital sekarang ini. Bagaimana kita itu bersikap bijak terhadap media yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang sudah disediakan oleh orang tua kita, yang sudah kita punyai. Ini merupakan kelebihan daripada kita bandingkan dengan zaman-zaman terdahulu ataupun era-era terdahulu yang tidak secanggih dan teknologinya tidak sebagus sekarang. Seperti itu. Jadi jangan menutup mata bahwa setiap
hal yang berbau gadget, setiap hal yang berbau game apapun itu, setiap hal yang berbau dengan teknologi itu merupakan kekeliruan. Seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin Mas Nauman Dani? Iya, Bu. Mas Nauman Dani ada yang ingin diklarifikasi atau bagaimana, atau yang disampaikan, atau menurut pandangan Mas Nauman Dani bagaimana? Tapi itu kan bisa berdampak kepada lingkungan bersosialisasi kita, Bu. Di lingkungan masyarakat itu. Kalau lebih memperhatikan handphone, Bu. Oke, terima kasih Mas Dani. Seperti yang saya sudah sampaikan barusan, bagaimana kita arif. Jadi enggak dalam sehari pun, dalam tiap harinya kita boleh bermain game. Nggak ada aturan itu dilarang main game, kecuali sama orang tua masing-masing. Kalau memang orang tuanya itu sangat protek terhadap anaknya yang sering bermain game ya, boleh bermain tiap hari bermain game, tapi itu ada durasinya. Bagaimana kita bisa memporsikan ini sebagai sesuatu yang seimbang? Bagaimana kapan waktunya kita belajar, kapan waktunya kita main game, kapan waktunya kita kumpul dengan keluarga, dan kapan waktunya kita sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Itu yang dikatakan seseorang itu harus bijaksana, harus arif terhadap apa yang kita lakukan terhadap media itu, terhadap keistimewaan dari teknologi yang sudah kita rasakan saat ini. Jadi harus lebih arif lagi, lebih bijaksana lagi dalam melakukan semua hal yang berkaitan dengan gadget, yang berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Baik, Mas Nauman Dani, ada yang disampaikan lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke, yang lain mungkin? Bu, saya mau bertanya, Bu. Mas siapa? Yulian Adi Pratama. Yulian. Oke, silahkan Mas Yulian. Berbicara tentang lingkungan, apakah membuang sampah sembarangan itu termasuk melanggar hak asasi manusia? Apakah ada pasalnya? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Mas Yulian Adi Pratama. Sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap manusia ini berhak untuk penghidupan yang layak, berhak untuk penghidupan yang baik. Ya, artinya konstitusi tersebut menuangkan hal itu di dalam setiap pasalnya itu berdasar. Jadi memiliki dasar. Baik itu secara filosofis, baik itu secara historis, maupun itu secara sosiologisnya. Secara sosiologisnya apa? Kalau misalnya ini tidak diperhatikan atau hal ini tidak dilaksanakan oleh setiap masyarakat. Secara sosial ini dapat dirasakan bahwa ketika suatu lingkungan hidup, yang kemudian lingkungan hidup itu tidak layak untuk kita tempati, tidak layak untuk kita tinggali, apakah kita akan nyaman tinggal di situ? Apakah kita akan betah? Apakah segala sesuatu yang nantinya akan dikerjakan di dalam tempat itu, di daerah itu, apakah kita akan secara leluasa kita dapat menyelesaikan semua pekerjaan kita di dalam tempat yang tidak kondusif, yang tempat yang kotor, ataupun tempat yang tidak baik seperti itu? Kan tidak bisa. Nah, ketika masyarakat diberikan kesadaran oleh pemerintah melalui konstitusi tersebut dan dituangkan ke dalam UU PLH agar masyarakat itu harus berwawasan lingkungan yang arif. Dengan hal ini, ketika manusia melakukan perbuatan, misalnya seperti contohnya tadi, membuang sampah sembarangan, apakah ini melanggar hak-hak asasi manusia? Loh, di mana melanggar hak asasi manusianya? Justru ini merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga lingkungannya, untuk menjaga lingkungan negara Indonesia itu sendiri.
bagaimana ketika nanti Mas Yulian Adi, misalnya Mas Yulian Adi, ini merupakan salah satu pegawai di suatu pabrik dan di bidang pembuangan limbahnya. Mas Yulian Adi ini misalnya tidak memperhatikan aspek-aspek di dalam keserasian di dalam lingkungan hidup misalnya. Lalu Mas Yulian Adi Pratama berdasarkan perspektifnya sendiri misalnya, dia membuang limbah ke bendungan. Otomatis bendungan tersebut menjadi tercemar kan. Nah, bendungan yang tadi merupakan aliran air yang harus berjalan bersih dan kemudian ini akan turun ke hilir. Nah, ini akan menjadi air bersih yang kemudian akan mengalir ke daerah-daerah misalnya yang menanam padi. Nah, ketika padi tersebut dialiri oleh air yang sudah banyak limbahnya, apakah padi tersebut akan hidup? Otomatis kan akan mati. Nah, perbuatan-perbuatan yang seperti ini justru ini mengambil hak-hak masyarakat yang lain kalau menurut saya. Nah, sanksinya berbicara masalah sanksi, kembali lagi ini ke UU PLH nomor 32 tahun 2009. Nah, di dalam undang-undang tersebut sudah ada sanksi pidananya apa, sanksi administrasinya apa, sanksi perdatanya apa, karena ini tidak terbatas kepada hanya sanksi pidana saja, seperti yang sudah kita sama-sama pelajari di awal. Seperti itu ya, Mas Yulian Adi. Justru ini membuang sampah pada tempatnya, ini justru merupakan kewajiban bersama kalau menurut saya. Jadi tidak hanya hak-hak saja yang kita harus minta, tidak hanya hak-hak saja yang harus kita tuntut, tapi kewajiban kita tidak dilaksanakan. Seperti itu. Mas Yulian Adi, silahkan yang lain. Saya bisa menyangka. Silahkan Mas Ahmad Haryanto ya. Bisa on cam dulu Mas. Iya bentar Bu. Ya, silahkan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menyanggah yang tadi Bu, yang katanya kalau membuang sampah sembarangan itu pasti dikenakan sanksi oleh anggota PLH ya Bu. Bukan. Gimana bukan. Bu? UU PLH itu maksudnya undang-undang, itu sebuah peraturan Mas. UU PLH itu undang-undang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009. Nah, di dalamnya itu ada sanksi pidana, perdata dan lain sebagainya. Nah, sanksi tersebut itu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan bukan membuang sampahnya, tapi perbuatan yang mencemari lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, saya simulasikan terhadap perbuatan membuang limbah tadi. Seperti itu. Ya Bu. Soalnya di sini putus-putus Bu. Oke, Mas. Saya ingin bertanya, Bu. Mbak siapa? Sefrin Nur Sabila. Oke, bisa on cam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hukum lingkungan, apakah penegakan hukum lingkungan di Indonesia itu sudah maksimal, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Safrin ya. Oke, apakah di Indonesia penegakan hukum lingkungan itu sudah maksimal? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang dikatakan penegakan hukum lingkungan ini tidak hanya terhadap penegakan di bidang hukum pidananya saja. Ya, yang pertama. Yang kedua, apakah ini sudah maksimal atau belum?
seperti yang sudah kita ketahui juga dan kita rasakan bersama, nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah jauh-jauh. Kita ke ekosistem di daratan saja dulu. Apakah sekarang ketika kita melakukan bercocok tanam misalnya, dengan kondisi lingkungan yang kemarau berkepanjangan, kita merasakan hal itu di beberapa tahun belakangan ini. Ini merupakan salah satu dampak yang kita rasakan dari tidak arifnya kita melaksanakan sesuatu kepada lingkungan itu sendiri. Ya. Sehingga penegakan hukum lingkungannya itu bagaimana? Misalnya, terhadap korporasi-korporasi yang fokus di bidang perindustrian, tekstil, dan lain sebagainya, yang mana perindustrian tersebut kemudian melaksanakan sesuatu yang tidak arif terhadap lingkungannya, maka korporasi tersebut dapat dilakukan tindakan secara hukum, baik itu secara keperdataan, pidana, dan lain sebagainya. Nah, untuk penegakan lingkungan di Indonesia yang masih belum maksimal ini berada pada tidak hanya pada tataran pemerintah saja selaku pembuat kebijakan. Karena masyarakat itu sendiri sebagai pengelola lingkungan hidup itu juga harus memiliki wawasan berkesadaran terhadap lingkungannya. Nah, wawasan berkesadaran terhadap lingkungan tersebut itu harus terus dilaksanakan, harus terus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Ya, kebijakan-kebijakan tersebut di dalam hukum lingkungan pastinya mendukung terhadap upaya keberhasilan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik. Nah, dari sini, misalnya masyarakatnya itu masih belum sadar, masyarakatnya itu masih belum melaksanakan perlindungan, pengelolaan lingkungan secara arif tersebut, maka hal ini pemerintah dapat melakukan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan dan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai mana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan disahkannya UU PLH ini, maka hukum lingkungan ini atau kebijakan di dalam hukum lingkungan ini dapat kita terapkan oleh pemerintah dan dapat kita patuhi secara bersama oleh setiap masyarakat di Indonesia. Nah, dari sini kita juga sudah mengetahui bahwasanya hal-hal yang memang tidak selaras, hal-hal yang memang merusak ekosistem baik di darat, laut maupun di udara, yang mana kita juga tidak terbatas pada pelestarian lingkungan hidup di daratan saja. Di air juga kita harus lebih bijaksana, lebih arif terhadap pengelolaan lingkungan hidupnya. Di udara pun demikian. Contoh kecilnya seperti ini. Kita sering ya membakar sampah, misalnya membakar sampah di mana? Di daerah terbuka misalnya pada saat siang hari. Nah, itu kan mengeluarkan gas CO2. Gas CO2 itu akan mengakibatkan terhadap unsur-unsur di dalam udara yang kemudian ini akan berakibat terhadap pertumbuhan di daerah tersebut. Nah, misalnya tumbuhan yang harusnya mengeluarkan O2, oksigen, yang tumbuhan tersebut malah mengeluarkan CO2. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian harus sama-sama kita perhatikan, tidak hanya oleh pemerintah, tapi kita sebagai pelaku dalam mengelola lingkungan hidup itu juga harus diperhatikan. Seperti itu ya, Mbak Sevrin. Ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau nggak ada yang disampaikan lagi, mungkin dari rekan-rekan yang lain. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi.
Baik, setelah kita tanya jawab tadi, setelah kita diskusi bersama tadi, saya rasa rekan-rekan mahasiswa di sini sudah cukup mengerti dan cukup paham di mana peran kita sebagai manusia dalam mengelola alam. Sekarang kita beranjak kepada kebijakan hukum lingkungan. Kebijakan hukum lingkungan, sebagaimana yang tertuang dalam UU PLH tadi, ini merupakan salah satu produk pemerintah yang digunakan dalam mendukung lingkungan hidup yang berkearifan secara konservasi. Kebijakan hukum lingkungan ini saya artikan dalam arti sempit sebagai penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terutama secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah. Nah, ini yang tadi yang saya maksud bahwa dalam melakukan penekanan terhadap tingkah laku atau perilaku masyarakat yang kemudian ini berdampak terhadap ekosistem yang lainnya, ini diperlukan rencana dan juga strategi. Rencana dan juga strategi tersebut sebagai sarana pencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan. Melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya. Sedangkan di dalam arti luas bahwa kebijakan hukum lingkungan ini bertalian dengan dimensi kebijaksanaan yang mengandung arti serangkaian tindakan hukum sebagai wujud nyata dan kewenangan pemerintah. Atau dengan kata lain, kebijaksanaan ini juga berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan persoalan lingkungan. Lagi-lagi, ini tidak terlepas dari ekologi pembangunan, di mana ekologi pembangunan itu bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, kebijakan di dalam hukum lingkungan itu sangat diperlukan sebagaimana untuk digunakan atau bertujuan untuk tercapainya program pemerintah melalui penerapan program-program tersebut, proyek-proyek tersebut untuk mendukung kebijakan hukum lingkungan tersebut. Nah, di sini saya juga pernah atau sempat tadi di awal menyinggung bahwa kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum di Indonesia itu seperti yang diutarakan oleh pendapatnya beberapa pakar tadi, dikatakan bahwa tidak hanya penyelesaian secara pidana saja yang dapat dilakukan di dalam penegakan hukum lingkungan. Nah, di sini ada korelasinya dengan kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum. Sebenarnya hukum lingkungan ini berada di posisi mana sih, Ibu? Kok tadi bilang katanya dapat diselesaikan dengan secara pidana, dengan cara perdata, dan lain sebagainya. Agar kita sama-sama mengetahui di sini kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum bisa kita lihat pada bagan yang sudah tampil di layar bahwa di sini berada di tataran hukum publik. Lalu Ibu, kenapa kalau ini berada di tataran hukum lingkungan ini berada di dalam ruang lingkup hukum publik, lalu kenapa penyelesaiannya itu secara keperdataan dan lain sebagainya? Saya jawab, iya. Karena ketika penyelesaian secara keperdataan ini diawali dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti penambangan di Lumpur Lapindo, Sidoarjo. Ardi Bakri sebagai pemilik PT tersebut, ini di awal sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu, sudah melakukan kontrak terlebih dahulu, kontrak untuk menggantikan, memberikan kompensasi kepada masyarakat di sekitar Porong Sidoarjo tersebut untuk membolehkan, dan ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka langkah-langkah perdata apa saja yang kemudian dapat dilakukan. Jadi di sini harus ada pemenuhan prestasi terhadap apa yang sudah disepakati antara PT tersebut dengan PT miliknya Ardi Bakri ini kepada masyarakat di sekitar Sidoarjo. Misalnya kompensasi penggantian biaya tanahnya, lahannya misalnya. Lalu kompensasi apa lagi? Kompensasi ketika penambangan
di Sidoarjo tersebut itu tidak berhasil. Apa kompensasinya? Misalnya penggantian apa? Misalnya penggantian ini misalnya. Nah, ketika hal ini dilakukan dengan cara pidana, ini dimasukkan dalam hukum publiknya. Nah, penyelesaian secara keperdataan seperti yang saya contohkan tadi, pemenuhan prestasinya terhadap apa yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak. Jadi di sini sudah sama kita ketahui bahwa berdasarkan pada skema tersebut, skema yang tadi, posisi hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional sebagaimana yang dimaksud tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan belum dapat dijadikan sebagai golongan tersendiri. Tapi kalau kita rasakan secara bersama, maka ini dampaknya ya, dampak hukum lingkungan ini tidak hanya secara pribadi saja. Ini akan berdampak terhadap lingkungan, manusia, dan semua yang berada di dalam alam. Jadi ini merupakan sistem dari ekosistem. Ya, sistem dari ekosistem tersebut ini akan berdampak terhadap semuanya secara menyeluruh, secara general. Maka dapat disimpulkan, kalau tadi dikatakan bahwa hukum lingkungan ini kedudukannya berada di hukum publik, karena ini berdampak terhadap dan juga dirasakan oleh banyak orang. Tapi pada skema tersebut, hukum lingkungan ini sebenarnya tidak dapat hanya disimpulkan bahwa ini merupakan golongan perdata atau golongan pidana atau golongan hukum publik atau golongan hukum privat. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan ini masih belum dapat dijadikan sebagai golongan tersendiri karena masih multi. Nah, sebagai salah satu bagian integral dari hukum publik. Namun, hukum lingkungan ini digolongkan sebagai bagian dari hukum administrasi negara. Hal ini didasarkan bahwa pada prinsipnya hukum lingkungan secara dominan berkaitan dengan kekuasaan negara atas aset-aset lingkungan atas sumber daya alam. Kenapa ini dimasukkan ke dalam hukum publik tapi administrasi negara? Karena sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa negara ini berkewajiban mengelola dan memberikan pengelolaan yang sebaik-baiknya yang diperuntukkan ditujukan untuk sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada asas pertanggungjawaban negara tadi, di mana negara diberikan tanggung jawab oleh Undang-Undang Dasar untuk bertanggung jawab atas seluruh aset-aset lingkungan. Maka ini dimasukkan ke dalam hukum publik, yaitu administrasi negara. Penyelesaiannya baru dapat dilaksanakan dengan cara keperdataan, dengan cara hukum pajaknya, internasional, lalu hukum pidananya, dan lain sebagainya. Ya. Dari sini ada yang ingin disampaikan lagi rekan-rekan mahasiswa sebelum saya Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akhiri pertemuan tatap muka yang ketiga pada hari ini. Ada yang ingin saya sampaikan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan mahasiswa kelas 2020C. Kita ketemu di minggu depan di tatap muka yang keempat. Saya akan infokan lebih lanjut. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.